Di video sebelumnya, Nakao yang telah menjadi Soccer tampak sangat senang. Selain itu, Nakao juga berhasil mengalahkan preman yang mengganggu lapak jualan ayahnya. Hal tersebut menjadikan Nakao sebagai Soccer pembela kebenaran tersebar di internet. Akan tetapi para wibu yang mendengar itu tidak percaya dengan berita dalam internet, sebab Soccer adalah musuh umat manusia. Lalu bagaimanakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Sementara itu, tampaklah Tojima dan kawan-kawan tengah mendiskusikan fenomena seorang Soccer yang menjadi pahlawan di kafe milik Mitsuba. Jelas saja Ichigo tidak mempercayai hal tersebut. Sontak Yukarisu menunjuk dirinya yang merupakan Soccer baik hati. Setelah itu Ichigo penasaran apakah mereka percaya diri dapat mengalahkan monster. Sontak Yukarisu menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah mustahil. Namun hal tersebut tidaklah benar. Itu karena salah satu di antara mereka ada seseorang yang sempat menjatuhkan si monster wawan dengan satu pukulan, yaitu Tojima, si om-om paruh baya yang masih jomblo hingga saat ini. Namun meski begitu, Ichigo justru ingin bertarung kembali dengan Tojima dan membuktikan siapa di antara mereka yang terkuat. Maka untuk itu Ichigo ingin mengadakan sebuah turnamen di rumahnya 10 hari mendatang. Dan Ichigo menyarankan mereka untuk berlatih sendiri-sendiri terlebih dahulu. Sama seperti para Kamen Rider yang berlatih keras hingga bisa mengalahkan monster. Jelas hal tersebut sempat membuat mereka terkejut, tapi mereka menyetujui saran dari Ichigo. Itu karena mereka semua ingin menjadi kuat demi mengalahkan monster. Namun Yukarisu justru tidak mengerti dengan jalan pikiran mereka yang akan bertarung satu sama lain. Mitsuba menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka itu ingin tumbuh menjadi kuat untuk bisa mengalahkan monster. Lalu ketika Ichigo berpamitan, di sana Tojima mengagumi sepeda milik Ichigo yang diberi nama Hercules karena sepeda tersebut memiliki batok Kamen Rider yang dapat menyala. 光るんだぞ。かっこいい自転車だな。どこが？ Aduh gimana ya, gue mau ketawa, gue dosa nggak ya? Gak apa-apa bang, luapkan saja bang, jangan ditahan-tahan bang. Alah berisik lu, luapkan. Iya lanjut. Sementara itu di sisi lain, tampaklah seorang cowok bernama Tanaka tengah dijegal oleh seorang ciwi kekar ketika pulang setelah menonton konser. Hal tersebut membuat Tanaka tampak ketakutan. Lantas Tanaka menyuruh kedua temannya untuk pulang duluan. Nah, di sana tanpa basa-basi, si ciwi kekar bertanya bagaimana bisa Tanaka lepas dari cuci otak Soccer. Namun, Tanaka tidak memberi jawaban sama sekali dan akhirnya... Ya, ternyata mereka berdua adalah Soccer dan Tanaka harus mati karena telah bertobat. Kemudian si Soccer cewek, kita sebut saja Siti, melanjutkan pencarian Soccer lain yang berhasil lepas dari pengaruh cuci otak. Dan tanpa ampun Siti membunuh Soccer yang hendak melamar pacarnya. Karena dalam aturan Soccer harus jomblo seumur hidup. なぜ洗脳が解けたんだ。 Lanjut lagi, kini Siti telah menemukan Soccer lain bernama Tagaki di suatu gang. Siti kembali melayangkan pertanyaan yang sama dan dia cukup kagum karena Takagi dapat menikah bahkan memiliki anak. Di sana Takagi menjelaskan bahwa alasan Takagi dapat lepas dari cuci otak adalah cinta dan Siti tidak akan mengerti karena belum merasakan cinta. Lantas Tagaki langsung menyerang Siti. Sambil menyerang, Tagaki menegaskan bahwa Siti tidak akan bisa mengalahkannya. Itu karena dirinya adalah mantan anggota khusus. Selain itu, kini kekuatannya bertambah berkali-kali lipat berkat cinta. Takagi menganggap bahwa kekuatan cinta dapat membantunya mengalahkan monster. Namun tiba-tiba... 俺の力の源だ。互角に戦える。 Ya, dalam sekejap Takagi mati oleh si monster kelelawar. Sontak Siti langsung bersimpuh menunjukkan kesetiaannya pada si monster. Nah, karena Siti nampak lemah, si monster kelelawar memberikan darahnya pada Siti agar Siti menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jelas hal tersebut membuat Siti sangat bersemangat.
Di sisi lain, tampaklah Ichiyo tengah bersemedi sebagai bentuk latihannya. Di sana Ichiyo menghayalkan dirinya bertarung dengan si Wawan Garut dalam wujud monster. Namun dalam hayalannya itu Ichiyo terus-terusan kalah oleh si Wawan. Hal tersebut membuat Ichiyo kesal dan semakin kesal ketika mengingat pertarungan Tojima kala itu yang bisa menjatuhkan si Wawan. Sementara itu, Yuriko tampak berlatih dengan keras di sanggar fitness. Di sisi lain juga, tampaklah Mitsuba bersama Yukarisu berlatih bertarung bersama. Mitsuba memiliki teknik bela diri yang tidak akan pernah tersentuh oleh lawan, yaitu teknik Aikido. Nah, Yukarisu yang kalah terus merasa kesal, hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus kasih sayang, yaitu jurus sedot pelemah raga, hingga Mitsuba dibuat lemas. Di sisi lain lagi, tepatnya di tengah hutan, seperti biasa Tojima berlatih dengan pohon jambu keramat. Dalam latihannya, Tojima begitu senang karena setelah sekian lama hidup damai penuh ketidakpastian, kini Tojima dapat bertarung melawan Soccer dan monster yang menjadi impiannya. Tak lama, Tojima kembali bertemu dengan beruang coklat penguasa hutan tersebut. Sontak Tojima langsung menjadikan beruang tersebut sebagai teman latihannya dan... Ya, si beruang tidak menyangka dia bisa kalah dari sosok manusia yang lemah. Sontak si beruang langsung mundur ketakutan karena di mata si beruang, Tojima itu bukanlah bujang biasa, sebab Tojima memiliki insting hewan buas. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu. Tampaklah Tojima dan kawan-kawan telah tiba di stasiun bus dekat rumah Ichiyo. Akan tetapi Yuriko sedikit terkejut ketika mengetahui lokasi rumah Ichiyo berada di lereng gunung. Itu karena Ichiyo terlihat menggunakan sepeda terakhir kali. Mitsuba menjelaskan bahwa Ichiyo adalah orang yang paling irit sedunia, di mana Ichiyo tidak pernah menggunakan kendaraan umum selain sepedanya. Lalu Ichiyo juga tidak memiliki HP sama sekali. Bahkan Ichiyo menanam banyak sayur dan buah untuk kebutuhan sehari-harinya. Bang, hebat bang, mode iri tingkat dewa itu bang. Ya bener, hebat banget ya. Nah, setelah tiba di rumah dan bertemu dengan Ichiyo, Ichiyo menunjukkan ring latihan yang nampak seperti halaman biasa. Ichiyo menjelaskan hanya dengan tanah yang rata sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Dan Ichiyo sudah berusaha keras meminjam stum manual dari sekolah untuk meratakan tanah tersebut. Lalu Ichiyo meminta mereka untuk mengambil tongkat yang telah diberi angka sebagai undian. Lalu meminta mereka untuk menulis nama mereka masing-masing dalam bagan pertandingan. Di sana Ichiyo dan Tojima sangat bersemangat. Itu karena mereka akan bertarung di pertandingan pertama. Akan tetapi di sana Yukarisu merasa keberatan karena harus bertarung melawan Mitsuba dalam babak pertama. Ichiyo menjelaskan bahwa bertarung dengan siapapun tidaklah masalah karena turnamen ini hanyalah formalitas bagi mereka. Lalu Ichiyo juga menegaskan bahwa pemenang dari turnamen ini dapat menerima tantangan dari siapapun, dan jika pemenang tersebut tidak terkalahkan, maka dialah orang terkuat di antara mereka. Hal tersebut membuat mereka bersemangat. Meski begitu, Yukarisu kekeh tidak ingin bertarung dengan Mitsuba di awal, sebab dia hanya ingin bertarung di final dengan Mitsuba. Dengan kata lain, Yukarisu yakin bisa menjadi yang terkuat setelah mengalahkan Mitsuba di final dengan jurus sedot manja pelepas jiwa hingga lemah. Nah, biar nggak ada lagi yang komplain, Ichiyo pun merubah bagan turnamen, di mana Tojima PS Yukarisu, Mitsuba PS Ichiyo, dan Takel menjadi petarung gantung menunggu pemenang di pertarungan pertama. Lantas Ichiyo menegaskan akan menunggu Tojima di babak final. くじ引きなんてどうでもいい。 Ya, pertandingan pertama akan dilakukan oleh Tojima melawan Yukarisu. Namun sebelum bertarung, Tojima meminta Yukarisu untuk berubah menjadi Soccer agar Tojima dapat bertarung dengan kekuatan penuh.
Tapi Yukarisu malah menggoda dan menolaknya. Sontak Tojima memohon kepada Yukarisu karena Tojima tidak bisa bertarung melawan manusia biasa. Tapi si Yukarisu malah berpose sok centil di hadapan Tojima. Jelas saja Tojima merasa muak karena yang dia inginkan hanyalah bertarung melawan Soccer. Nah, karena Yukarisu jengkel disebut kurang menarik, sontak dia langsung berubah menjadi Soccer. Jelas hal tersebut membuat jiwa wibu di dalam diri Tojima langsung berkobar dan... Ya, hanya dengan sekali bogem, Yukarisu langsung tidak sadarkan diri. Jelas saja Mitsuba sangat mengkhawatirkan sang pujaan hati. Lantas Mitsuba memberikan jurus penyembuh tingkat tinggi, sehingga Yukarisu langsung tersadar dari pingsannya. Namun si Yukarisu malah minta tambah lagi karena baru kali ini si Yayang nyosor duluan. Nah, karena mereka berdua malah keasikan main dokter-dokteran, bahkan mengabaikan Ichio yang mengoceh perihal pertarungan selanjutnya. Soalnya Ichio langsung menampol mereka berdua hingga sadar dan meminta Mitsuba untuk segera bersiap. Lantas Mitsuba langsung bersiap-siap. Di sana si Yuriko diam-diam mengamati tubuh Mitsuba yang kekar keras berotot dan berurat hingga membuat Yuriko ngacai. Nah, pertarungan yang akan mereka lakukan membuat Mitsuba menggebu-gebu karena pertarungan tersebut adalah ajang balas dendam dan pembuktian Mitsuba setelah kalah dari Ichio saat SMP. Lantas Ichio menegaskan bahwa mereka harus bertarung dengan serius sebab musuh yang akan mereka hadapi adalah seekor monster. Soalnya Ichio langsung nyerenteng duluan, namun serangan Ichio dapat dengan mudah dipatahkan oleh Mitsuba dengan jurus Aikido. Ichio menegaskan sebelum melawan monster, Mitsuba sangat ingin mengalahkan Ichio terlebih dahulu. Maka dari itu Ichio langsung menggunakan skill lainnya. Hal tersebut membuat Tojima terkejut karena skill tersebut adalah skill langkah kaki atau hero walk untuk menjaga jarak. Dengan kata lain, saat ini Ichio tengah bertarung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut juga membuat Mitsuba teringat pada perjuangannya dan berlatih Aikido untuk bisa mengalahkan Ichio dan merebut titel Kamen Rider P3. Namun hal tersebut tidak dapat Mitsuba lakukan karena Ichio justru meminta Mitsuba menjadi Riderman. Ya, sebenarnya Mitsuba sangat membenci Rider dan hanya memiliki topeng setengah saja. Akan tetapi itu dulu berbeda dengan saat ini, di mana Mitsuba justru bersyukur menjadi Riderman karena Riderman adalah seseorang manusia yang tidak seperti Kamen Rider yang merupakan cyborg. Riderman juga adalah sosok yang rela mengorbankan diri demi melindungi Jepang dari invasi monster dan mati sebagai pahlawan. Maka dari itu Mitsuba kini sangat mengidolakan Riderman. Ya, semangat Mitsuba dan Ichio membuat jiwa mereka berubah menjadi masing-masing rider. Lantas apa yang terjadi? Riderman V3 Maha Ya, Mitsuba berhasil bertahan dari semua serangan Ichio, sekalipun itu serangan yang kuat. Hal tersebut membuat Tojima dan Yuriko terkejut karena refleks tubuh Mitsuba begitu hebat. Meski begitu, Mitsuba menyadari bahaya yang Ichio berikan. Maka Mitsuba meningkatkan radius kewaspadaannya menjadi lebih luas agar dapat memprediksi semua serangan yang datang. Dan... Ya, selincah apapun dan sekuat apapun serangan Ichio, Mitsuba berhasil membalikkan semua serangan hingga menyudutkan Ichio. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat Ichio semakin ingin mengalahkan Mitsuba dengan jiwa fitrinya. Dan... Moto Chou V3 Ya, lagi-lagi Mitsuba berhasil menjatuhkan Ichio. Meski begitu Ichio tidak menyerah sama sekali karena Ichio tidak mengenal arti kekalahan walaupun kini tubuhnya mulai sempoyongan.
Lantas Mitsuba langsung mengunci Ichio di tanah dan mengancamnya untuk menyerah. Karena jika tidak, Mitsuba akan mematahkan lengan Ichio sebagai balas dendam. Namun Mitsuba yang terlalu banyak cincong justru membuat Ichio memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Bahkan Ichio berhasil melayangkan serangan pamungkas yang membuat seluruh tubuh Mitsuba ngerenyet hingga muntah bubur ayam. Hal tersebut membuat Mitsuba penasaran sejak kapan Ichio menguasai teknik Hake. Namun Ichio tidak mengerti sama sekali. Sonta Mitsuba langsung menyadari bahwa semua teknik dan gerakan Ichio hanya mengikuti Fitri saja, bukan berlatih bela diri dalam dojo alias murni seorang wibu sejati. Di sana Ichio menegaskan alasan Mitsuba bisa kalah meski telah menguasai teknik Aikido. Itu karena sosok rider di dalam jiwa Mitsuba masihlah kurang. Maka Ichio meminta Mitsuba untuk meningkatkan jiwa ridernya. Jelas saja Mitsuba kesal setelah dianggap bahwa jiwa wibunya masihlah kurang. Namun saat Ichio menunjukkan aura wibu yang lebih kuat tepat di hadapan Mitsuba, Sonda Mitsuba teringat dengan detik-detik Riderman yang mengorbankan diri demi menyelamatkan Jepang. Hal tersebut membuat Fitri menganggap bahwa Riderman itu adalah pahlawan yang sejati dan layak menyandang gelar Kamen Rider keempat. Ya, ingatan tentang pengorbanan Riderman membuat Mitsuba menyadari satu hal, dan hal tersebut membuat jiwa kewibuan Mitsuba sebagai Riderman semakin tinggi. Lantas Mitsuba langsung menunjukkannya kepada Ichio sehingga mereka sama-sama berkobar dan akan saling melakukan serangan pamungkas. Don! Ya, dengan semangat Riderman, Mitsuba akhirnya berhasil menumbangkan Ichio dengan Rider Kick. Alhasil, Mitsuba menjadi pemenang dari pertarungan tersebut. Lalu, ketika Ichio tersadar dari pingsannya, Ichio tampak begitu bangga kepada Mitsuba yang telah berhasil membangkitkan kekuatan Riderman berkat jiwa kewibuannya. Dan hal tersebut membuat Mitsuba terharu saking bahagianya. Namun ketika Yukarisu tersadar dan mengetahui Mitsuba memenangkan pertarungan, si Yukarisu malah meledek Ichio. Jelas saja si Yukarisu langsung digetok agar diam. Nah, setelah itu turnamen pun kembali dilanjutkan, di mana saat ini Tojima akan bertarung dengan Yuriko. Bang, ini pasti seru bang. Bang, lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang. Berisik, kalau lu berisik gimana mau lanjutnya, botak? Iya bang, pokoknya mau lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang. Diam. Denpa Ningen, tak! 仮面ライダー仮面ライダーとタックルだ。 Ya, di sana Tojima memulai pertarungan dengan Hero Work untuk menjaga jarak. Namun Yuriko yang telah mengetahui fungsi dari teknik tersebut langsung menendang Tojima dalam senyap. Hal tersebut membuat para penonton terkejut, bahkan saya pun ikut terkejut. Bang, botak juga ikut terkejut bang. Paling lu terkejut bagian itunya. Itunya apa bang? Kekuatannya. Iya, lanjut. Nah, akan tetapi Tojima tidak terjatuh. Bahkan Tojima dapat membalas serangan tersebut dengan pukulan yang sangat kuat. Hal tersebut membuat Yuriko sedikit ketakutan. Itu karena Yuriko bisa langsung jatuh pingsan jika terkena satu serangan saja dari Tojima. Ya, kekuatan fisik Tojima yang begitu besar membuat Mitsuba menyadari bahwa Tojima adalah orang yang terkuat di antara mereka. Dan sumber kekuatan tersebut merupakan rasa cintanya kepada Kamen Rider. Dan yang menyadarkan Mitsuba pada kekuatan cinta pada Kamen Rider adalah Ichio sang kakak. Bahkan Mitsuba berasumsi bahwa Ichio sengaja mengalah demi menyadarkan Mitsuba pada rasa cinta kepada Riderman. Sontak Mitsuba langsung berterima kasih. Kembali ke pertarungan. Setelah jual beli serangan yang cukup panjang, Yuriko menegaskan bukan hanya Tojima yang berdiri sebagai Kamen Rider, Yuriko juga berdiri sebagai tackle untuk menang. Hal tersebut membuat Yukarisu dapat melihat jiwa mereka berdua yang merupakan seorang Kamen Rider dan tackle sejati. Lantas Tojima pun langsung nyerenteng dan... Ya, jual beli serangan pun terjadi. Namun di sana Yuriko yang memiliki teknik bela diri justru terpojok oleh Tojima. Hal tersebut membuat Yuriko terkejut sekaligus kesal.
karena semua serangannya tidak dapat menumbangkan Tojima. Hal itu juga membuat para penonton terkejut dengan Tojima yang semakin bertambah kuat. Selintas Yuriko mengingat adegan tackle yang mengorbankan nyawanya, di mana tackle yang telah terkena racun menggunakan kekuatan Ultra Cyclone untuk membunuh para musuh hingga meledakkan diri sendiri. Sejak saat itu hingga saat ini Yuriko bertekad akan menjadi tackle kedua di dunia, dan tekad tersebut jadi semakin tebal setelah menyadari arti dari mengorbankan diri yang tackle lakukan. Namun masih ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Lantas Yuriko meminta Tojima untuk memberinya waktu beberapa saat, di mana Yuriko ingin meluapkan rasa kesalnya selama ini yang telah lama terpendam. Ya, ternyata perasaan mengganjal selama ini adalah rasa penasaran Yuriko kepada Kamen Riders yang tidak datang membantu tackle dan membiarkannya mati mengorbankan diri. Hal tersebut membuat Yuriko sangat kesal. Namun setelah berteriak sangat kencang sekencang-kencangnya, akhirnya semua beban kini telah hilang alias jadi plong. Dan hal tersebut membuat kekuatan serta kepercayaan diri untuk bertarung telah kembali, bahkan menjadi lebih besar. Dan Yuriko kini akan mulai serius. Lantas Yuriko langsung menantang Tojima untuk berduel kembali dan... Ya, dengan kepercayaan diri yang semakin besar, Yuriko berhasil meng-smackdown si Tojima hingga terkapar. Namun ternyata dalam sekejap Tojima kembali bangkit. Hal tersebut membuat semua orang terkejut. Lalu hal itu juga membuat Yuriko penasaran apakah serangannya itu tidak mempan. Sontak Yuriko langsung kembali menyerang dan... Ya, sungguh edannya, ternyata Tojima masih dapat bertahan. Lantas Yuriko kembali menyerang Tojima. Akan tetapi Tojima tetap bisa bertahan, bahkan sempat menyerang Yuriko hingga tersungkur. Yuriko berasumsi bahwa Tojima kali ini pasti tumbang. Namun ternyata Tojima masih bisa bangkit kembali. Hal tersebut membuat Yuriko sangat ketakutan serta kebingungan mencari cara untuk mengalahkan Tojima. Hal itu juga membuat Yukarisu berasumsi bahwa Tojima jauh lebih kuat dari prajurit soccer seperti dirinya. Di sana Ichio menjelaskan bahwa alasan Tojima terus bangkit karena Tojima adalah seorang Kamen Rider yang akan tetap maju apapun yang terjadi. Ya, di sana Yuriko menyadari bahwa Tojima hanya menggunakan teknik bela diri sederhana. Lantas Yuriko memutuskan untuk menyerang Tojima tanpa henti hingga membuat Tojima kelelahan dan... Ya, setelah menyerang Tojima dengan membabi buta, Yuriko terhuyung oleh aura tendangan Tojima yang hanya menyerempetnya saja. Hal tersebut membuat Yuriko begitu terkejut dengan daya serang serta kegigihan Tojima. Lalu di saat Tojima kembali nyerenteng dengan aura yang begitu kuat, Yuriko mencoba meyakinkan diri bahwa dia pasti tidak akan kalah. Namun lagi-lagi Yuriko dibuat terpental meski serangan Tojima tidak mengenainya. Sontak Yuriko langsung kaget ketika melihat sosok Tojima yang telah menjadi Kamen Rider sesungguhnya. Hal itu juga mengingatkan dan menyadarkan Yuriko dengan tindakan Tojima ketika maju menghadapi Wawan Garut. Dengan kata lain, seorang Kamen Rider tidak akan mundur dan jatuh meski musuh yang dihadapi memiliki kekuatan jauh di atasnya. Lebih jelasnya, seorang Kamen Rider tidak akan pernah lari. Yuriko pun akhirnya menyadari bahwa dirinya memiliki jiwa yang sama seperti Tojima, yaitu jiwa tackle yang rela mengorbankan diri demi kemenangan. Jelas hal tersebut membuat sosok Yuriko berubah menjadi tackle seutuhnya. Dan hal tersebut membuat para penonton sangat terkejut serta tersentuh dengan pertarungan Tojima dan Yuriko. Dan... Ya, setelah pertarungan super edan antara Tojima dan Yuriko, akhirnya Yuriko berhasil menumbangkan Tojima hingga tidak sadarkan diri dengan beberapa teknik bela dirinya. Itu artinya pertarungan telah dimenangkan oleh Yuriko.
Ya, melihat Yuriko yang cantik tapi beringas membuat para duda takut. Maksudnya membuat Yukarisu takut. Halah bang, halah bang, halah bang. Diri gak usah memperkeruh. タックルの勝ち。 Nah, singkat cerita, tampaklah Ichigo mencoba menyadarkan Tojima yang pingsan seperti orang mati. Namun Tojima tetap tidak sadarkan diri. Tapi ketika Mitsuba memasangkan topeng Kamen Rider, tiba-tiba saja Tojima bangkit. Dan ketika dilepas, Tojima kembali jatuh pingsan. Dipakai, bangkit lagi, dilepas, pingsan lagi. Dipakai, bangkit lagi, dilepas, pingsan lagi. Terus kayak gitu. Ya, akhirnya Tojima bisa bangun ketika memakai topeng. Tapi kesadarannya masih belum pulih. Nah, pertarungan selanjutnya yaitu pertarungan final antara Mitsuba melawan Yuriko. Melihat Yuriko yang kelelahan, Mitsuba meminta Yuriko untuk istirahat sejenak. Namun hal tersebut justru membuat Yuriko tersinggung. Itu karena dalam pertempuran sesungguhnya tidak ada yang namanya istirahat. タックルがいるのに Yo, segitu dulu bro ceritanya. Bener, ini seru loh. Jadi penasaran ya siapa yang menang. Tapi agak kaget juga ya. Ternyata si Yuriko itu beringas banget ya bro. Ya pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, Jangan lupa bahagia ya pemirsa.